Fa'alaika, dan hendaknya kamu alla taqula qawlan, tidak mengucapkan suatu perkataan, wala ta'malu amalan, dan tidak mengerjakan suatu perbuatan, wala ta'zima ala amrin, dan tidak asatja berkeinginan untuk suatu hal, melakukan suatu hal, illa wa takunu niyyatuka bidzalika at-taqarrub ila Allah taala, kecuali semua niat kamu itu, ucapanmu, perbuatanmu, atau kamu ingin melakukan suatu amal, diniati, paling dasar diniati apa? Diniati at-taqarrub ila Allah, supaya semak ada pangeran. Hati. Amalan mereka gampang, tak perlu wiridan, tak perlu nukuk tasbih, ngadep ke bara, andi uduk, dan tak perlu seneka. Tapi cukup karena mereka atek, amalan atek. Nikah, kita melihat amalan mereka kayak sebelah mata. Tapi ketika kita ngaji, ternyata amalan mereka sangat krusial, sangat fatal, gara-gara masalah atek nih. Kenapa amalan atek mereka? Engki mereka masalah niat. Cuma niat. Tak perlu nukuk tasbih, tak perlu wiridan, andi wudu, ngadep kiblat, punten. Tapi masalah atek, masalah. Amalannya gampang, tapi efek fatal, dan sebenarnya sangat krusial. Tapi kita memandang dengan sebelah mata. Emot lamba artinya ketika montuk idir boyo artinya 6 tahun. 6 tahun montuk idir boyo. Pas montuk neng Jombang IKH, kuliah neng Tebuireng Gus Dur, dan kisah sempat kuliah neng IKH, waktu itu namanya IKH, semakin nyaman UNESA, Universitas Hasyim Asy'ari. Menambah ikutnya IKH, Institut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi 6 tahun, pas setahun mondok, alhamdulillah, setahun kuliah, sambil kuliah kan tak kena sampai totop, cuma sampai S3, semester 3 itinaki, tak kena sampai semester belu atau S1 sarjana pun itinaki biar. Dah gimana mangkat ke Yaman baik. Ada lebih seru mangkat ke Yaman deh. Di Budin abdi mangkat ke Yaman, itinaki oleh konklud, mereka cek lanjut akhirnya juga abdi oleh dengan nilai konklud. Tapi sejak datang dari Yaman sampai semakin ijazah itu tahu nih badai mau ngelepain. Mereka ijazah untuk ngelanjut akhir. Baik, ada aku hal. Jadi montuk Lirboyo 6 tahun, montuk Jombang setahun, pas mangkat ke Yaman cuma 3 tahun. Tapi montuk ke Yaman nikah subhanallah. Ketika montuk ke Yaman baru wawasan cakrawala ini lebih terbuka luas. Lebih terbuka luas. Penapaan di antara ketika pertama kali montuk, dapat ada kisah. Materi yang dibahas adalah babun niyah, bab masalah niat. Dalam materi ada gampang deh masalah niat ya, tak seberapa. Kapan bahas bi guru nabi syekh orang si alim, pas kerpekeran krusial niatnya, bahaya ternyata. Cuma gara-gara salah niat, coba niat, fatal niat ini. Bahkan masalah niat juga kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda. Amalan gampang, kerentek ate, main ate niat itu. Tapi efeknya implikasinya sangat luas. Sampai artinya pernah norok pelatihan psikologi hipnoterapi. Mungkin ada orang yang mengalami masalah mental block. Epakon kenapa? Epakon montun balon asrepo balon. Isrepo pas bayang lagi orang saya kecermet cerah sepekeli dalam mata pada sebulan esro srepo niat lagi ketika esro niat kata-kata niat ini kak bagi apa di garis bawahi niat lagi ketika esrepo mau keluar semua amarah, kejengkelan, kemarahan, keluarkan dengan ditiup di balon tersebut. Esro medem repo terus lanjut repo dalam mata kok musro repo terus ada aku tadi budin apa tuh balonnya terus tiup terus kapan repo terus jenabit apa ternyata bi trainer pelatihnya
ngalaki jarum peletuk dari luar. Tas. Itu kerja. Tapi subhanallah, lestari ini kenapa? Beres. Saya bayang aki orang kerja kapan bayang aki biasa pas beda ate nih rasa cermet, jengkel, kecewa. Pas beres paling tidak mengurangi sekian persen. Gara-gara apa amalana? Isra niatkan dan buangkan energi negatifmu lewat tiupan balon itu. Itu psikologi modern. Kita semakin bahas tentang kitab. Betapa krusialnya, berapa fatalnya niat nikah. Seperti kitab dalam Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Habib Abdullah bin Abdul Haddad nikah seorang pujangga. Nikah orang Yaman. Semakin yang terjadi fitnah di mana-mana, dikatakan orang Yaman begini, orang Yaman begitu. Padahal hadis Rasulullah menceritakan keutamaan Yaman itu lebih daripada 15 hadis. Tak salah dapat 30. Keutamaan orang Yaman. Bahkan kita lihat aja satu ayat, satu surat turun gara-gara orang Yaman. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu saya rasa betul. Penduduk keluarga Yaman, orang Yaman, saya masuk Islam secara berbondong-bondong. Tanpa ada perlawanan, tanpa mikir ini kenapa, ini bagaimana, artinya orang Yaman ini kelempu. Makanya tahu Rasulullah, al-imanu yamaniyah, wal hikmatu yamani. Imannya sebagaimana iman orang Yaman. Dan hikmahnya, bijaknya sebagaimana bijaknya orang Yaman. Ini pada keutamaan tersendiri. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad mereka adalah keturunan Rasulullah. Ya, semakin juga banyak fitnah yang menafikan masalah Rasulullah dikatakan tidak punya keturunan. Padahal ada ayat yang menutup totalitas yang mengejek Rasulullah ketika putranya Sayyidina Ibrahim meninggal pas pada orang yang ngocak Rasulullah tadi nak foto. Maka turun ayat kenapa? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu turun pada Rasulullah nika ketika putranya Sayyidina Ibrahim tada umur bi orang kafir nika ecok-ocok. Muhammad tadi keturunan, Muhammad peke tadi nak potong baba. Pas turun ayat nika napa? Inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat turun kepada orang yang tidak menyukai kalau Rasulullah memiliki keturunan ecok-ocok. Itu kenapa? Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu huwal abtar, dialah yang terputus. Ini disebut lagi. Berarti ini kan menunjukkan apa dengan ayat Quran bahwasanya Rasulullah ini kan pakun ngakungin keturunan sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah juga meyakini dalam akhir zaman ini akan keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal. Tapi tidak akan mampu beliau sendiri. Akan turun Nabi Isa di akhir zaman. Imam Mahdi ini kan besar. Imam Mahdi ini kan keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Abdullah bin Al-Haddad menikah seorang pujangga yang tinggal di Yaman. Jadi meniku tapke ya Allah. Menambah kita kaula remaja oning kasmaran ke orang bini. Sorat cinta yanu kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad mereka seorang pujangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Falling in love. Wes isinya cinta kepada Allah kapi. Orang kasmaran. Orang ce masuk tetap waliullah lebat pintu cinta. Ini kan lebih tekih derajatnya lebih semangat pengiran daripada orang ce menjadi wali lebat babul khauf, pintu takok. Atau babul roja, pintu harapan. Tapi mau lebat cinta, ini kan frekuensi tertinggi. Kalian pendekar Rasulullah tabu yuhsyadul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkit yaumul qiyamah beserta orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Orang yang solehin. Kita akan dibangkitkan dengannya. Ini kegetaran cinta, mahabbah, frekuensi cinta. Lalu coba cek diri kita dan anak-anak kita. Anak-anak kita ini suka ke siapa? Apakah cinta kepada Rasulullah, kepada ulama, sahabat, ataukah cinta kepada artis? Orang yang taat sholat, orang Koreaan, atau orang Eropa. Terkadang orang yang anak-anak remaja, pemuda-pemudi entar ke konser, rebutan tiket sampai apa? Sampai
berdesak-desakan pas kepate. Masya Allah, ini kan rasa cinta kepada mereka. Semoga kita dan anak foto kita semuanya termasuk golongan orang yang solehin dan dibangkitkan beserta dengan yang paling kita cintai adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ahtabu wa alayka ya akhi bi islahin niyyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkur fiha qabla dukhul fil amal. Hendaknya engkau wahai saudaraku untuk memperbagus niat serta ikhlas dan mencari-cari niat dihadirkan serta berpikir masalah niat sebelum mengerjakan suatu amal. Rasulullah terbunang hadis apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis secara global. Semua amal tergantung daripada niat. Semua amal tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya semua manusia akan mendapatkan sesuai apa dia yang niati. Napa niat? Karena kata. Fa innaha asasul amal. Karena seongkuna niat mereka adalah pondasi daripada amal. Atau baiknya ruhul amal. Kalau kita niat, ada esensinya. Niatan apa? Ruhul amal, jiwa daripada suatu amal. Wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qubhan, sihhatan wa fasadan. Sedangkan amal perbuatan kita itu mengikuti daripada niat. Kalau niatnya bagus, amalnya juga bagus. Mun niatnya coba, amalnya juga tetih coba. Senaus amalan secara zahir bagus. Tapi niatnya coba. Tapi kenapa kalau amalan secara zahir bagus menjadi rusak gara-gara rusaknya niat. Qubhan wa sihhatan wa fasadan. Kejelekan atau benarnya suatu amal juga dipengaruhi oleh niat, begitu juga rusaknya suatu amal dipengaruhi oleh niat. Fa'alaika, dan hendaknya kamu alla taqula qawlan, tidak mengucapkan suatu perkataan, wala ta'malu amalan, dan tidak mengerjakan suatu perbuatan, wala ta'zima ala amrin, dan tidak asatja berkeinginan untuk suatu hal, melakukan suatu hal, illa wa takunu niyyatuka bidzalika at-taqarrub ila Allah taala, kecuali semua niat kamu itu, ucapanmu, perbuatanmu, atau kamu ingin melakukan suatu amal, diniati paling dasar diniati apa? Diniati at-taqarrub ila Allah, supaya mesma ada pangeran. Ataar, niat ataar supaya mesma ada pangeran. Nginum, niat nginum supaya mesma ada pangeran. Nyari lakoh, nafkah, nyari PC, niat supaya mesma ada pangeran, bukan karena hawa nafsu. Bahkan napa? Jeding attention mitahmid asani niat mesma ada pangeran. Ustaz, mak bisa Ustaz, kita akan bahas. Mak bisa amalan seperti itu berarti mesma ada pangeran. At-taqarrub ila Allah taala wa ibtigha' ath-thawab alladhi rattabahu subhanahu 'ala al-amr al-manni min babil minnah wal fadl. Selain niat mesma ada pangeran, nomor 2 niat aki supaya oleh kencaran. Niat nomor 2 supaya oleh kencaran. Nyenumah niat supaya oleh kencaran. Ada arah ngangkuya rasoban, mele mobil, mele HP. Entar kejeding kela. Napa supaya niat? Nomor 2 niat supaya oleh kencaran. Katina bicara kita akan bahas. Wa'alam, dan ketahuilah annahu la yasulhu at-taqarrub ila Allah taala, sesungguhnya tidak ada cara lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara'ahu ala lisani rasulih min al-fara'id wan nawafil, kecuali dengan perkara yang telah Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya, baik dari perkara wajib atau perkara sunnah. Semua nikah yang berdalam agama nikah sesuai syariat, sudah diucapkan lewat lisannya Rasulullah.
baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib dengan apa? Misalkan kita wajib sholat 5 waktu sehari. Terus kita cek semangat ya, sholat 6 waktu sehari. Kenging, tak kenging. Apa sah asyam bulan Ramadan? Tergantung daripada hilal. Ima sangat ekor, ima 30 pas asyam 40 hari. Sebelum tanggal hitung Ramadan asyam kada 10 hari. Mulai kejaran rajab. Tak kenging. Kenapa? Sudah disyariatkan, ini kecaran nggak nikah. Atau sholat subuh senapa rakaat? 2 pas sholat singkok sholat 4 rakaat. Mulai rajaan kejaran 2 ben 4 kan aja 4 setiap 4. Akhirnya Rasulullah ada pun nikah 2 subuh. Wa kadzalika an-nawafil dan kecuali amalan-amalan sunnah di antara kenapa? Bari artinya beda pertanyaan. Ustaz, kan setelah sholat itu kita disuruh baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kalau subhanallah saya mau baca 100 gimana Ustaz? Boleh enggak Ustaz? Jawabannya kenapa? Tidak boleh. Ustaz, 33 sama 100. Kan lebih banyak kan 100 pahalanya. Ini sudah disarankan sama Rasulullah untuk membaca sebanyak 33. Sudah. Cek tambahin. Begitu juga subhanallah, alhamdulillah 33. Jangan ditambahkan jadi 100. Allahu Akbar mau dijadikan 100 jangan, 33. Kalau kamu mau baca 100 silahkan, tapi bukan setelah sholat 5 waktu. Mun saya sholat 5 waktu amalannya apa? Amalan jelek cuma cukup tolong ditutup yang ke 100 Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira ila akhir. Otobah amalan sunnah asyam di malam ni tanggal 13 malam dia bersih asyam mengiring atau terak bulan. Manfaat cek rajin ni. Semakin malam 12 di malam 13. Asyam orang saya asyam mereka mulai dari fajar shadiq sampai maghrib azan. Pas mikir engkau tak makan tak minum sampai deki isya. Mulai rajaan kenjaran. Beni rajaan kenjaran makruh hukum. Itu. Pastikan permasalahan terkadang orang masalah siam ki. Ketika lah adzan waktu maghrib masuk orang ini kita ada kan. Ini kan dari segi bahasa pas ada bu tu minum betal pasana. Panjenengan nginum tak nginum pada masuk waktu maghrib ini kan marah siam. Beni pas apa sepakun berlanjut punten otomatis marah. Tapi kan dari segi bahasa betal akan format itu baik betal. Selalu tak ada marah. Ini dari segi bahasa sih. Jadi kita bedakan mana orang yang learning, saya mondok atau mengaji, mana orang yang awam. Tidak ada istilah siapa kita tetap berlanjut, pola kita minum sampai di ol sangat malam. Kan, semua istilah seperti itu. Baik. Waqad ta'athara an-niyatu shadiqah fil amri al-mubah. Dan bahkan niat seongkuan nikah bisa memberikan efek dalam perkara yang mubah. Fayasiru qurbatan min haitsu inna lil wasail hukmul maqasid. Maka menjadi media tersebut menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih inna lil wasail hukmul maqasid. Sesungguhnya semua media perantara itu menjadi hukumnya tergantung daripada tujuannya. Misalkan orang minum kopi hukum apa? Minum kopi mubah. Orang ngaji hukum apa? Hukum wajib. Pas panjenengan ketika ngaji, ngantuk, perlu kopi untuk menghilang ngantuk. Maka kopi kelak saya hukum mubah menjadi wajib juga. Kenapa? Polanya panjenengan dengan minum kopi perkara saya nyari ilmu saya wajib, ini kan terbantu. Maka kelak minum kopi menjadi wajib. Saya juga tahajud, bangun malam, hukum sunnah. Kita kalau cuma minum kopi top biasa-biasa aja, ngobong kopi nang coffee point, atau benapa kapal api, atau benapa itu, minum kopi ya biasa. Tapi ketika panjenengan minum kopi, ada kok minum kopi untuk membantu tahajud. Kau minum kopi pas sunnah. Panjenengan nyoro
Poterana untuk ngobong kopi, poterana oning panjenengan ngobong kopi kebaik tahajud, poterana panjenengan oleh kenceran gara-gara kamu hendak menjadi sunnah. Ikuna akhirnya kebaik tahajud. Dan kopi ini kan kandungan kafein yang menghilangkan ngantuk. Artinya termasuk pengkopi berat. Kopi berat sama ya. Kopi berat tapi tanpa rokok. Sampai kenapa? Tiada hari tanpa kopi. Cina kopi ini kan dari tahun 2004. Saya pas mulai minum kopi terus sampai hari ini detik ini minum kopi, tiada hari tanpa kopi. Saya kira saaki ternyata kopi nak ketika ini boyo lembek minum kopi Brontoseno. Kopi bubuk hitam dan diri nggak kayak kopi. Itu saya kira saaki taan. Kebaik ngantok, ki pakun ngantok. Coba menaik kapal api, ki pakun. Ngobong, nah, Brontoseno, saya Kediri itu. Coba ngobong kopi, apa itu? Nescafe. Pakun. Subhanallah, di Budin Abdi Nemangki ternyata beda kopi kandungannya yang kuat. Ini promosi kopi nih cerita. Kopi apa? Kopi merek Singa. Harganya lumayan. Indomaret, Alfamaret, merek Singa. Kalau pecinta kopi oning langsung. Kopi Singa, mahal Ustaz. Arabica. Ken mun kopi merek Singa sebagai Indomaret itu merek warna hijau atau bermerah atau hitam agak mahal. Ngobong nang perintis. Bade kopi Singa bubuk silver, beda silver. Itu semakin tak salah sekap lemak na pasti bidak. Sekitar 450 gram. Lebih murah daripada beli kopi Singa nang Indomaret yang warna hijau. Tapi mereknya kopi Singa. Jadi mun ngobong kayak paling ngobong kan sepolo. Sambok. Apa? Nimbun. Sampai oningar kena catat. Kok 10 bulan yang lalu beli kopi harganya sedia. Setelong ke 5.000. Nah, efeknya sangat terasa. Kopi yang kafeinnya kuat, ya, biasanya apa? Kalau perut kosong, nah ini termasuk orang yang menyebabkan asam lambung. Kalau dia minum kopi dalam keadaan perut kosong, biasanya kebaris asam lambung. Kalian mereka minum kopi, usahakan makan sesuatu, pisang goreng kek, atau apa kek, ada makanan yang masuk. Mun coba minum kopi to meren. Nah, tin semakin saya oleh selama tahun dari 2004 sampai semakin palekor tahun. Palekor ngopi to. Tapi alhamdulillah tak capok asam lambung. Jadi minum kopi itu kalaban beri sesuatu yang pengganjal. Gitu. Efek kopi sekuat mun nginum biasanya mun tabuk beda esena pas atenje keluar. Dika efek kuat. Mun tabuk kosong pas betih gitu. Mun coba nginum kopi-kopi nabi sah Nescafe, Kapal Api, itu kebe enoman jus itu. Tak igre sebenarnya apa pun ngantok. Jadi kopi itu tergantung abali hukum kenda, tergantung daripada niat. Mun panjenengan nginum kopi tojuna mulai kuat tahajud, mulai kopi hukum sunnah oleh kenceran. Munat, ini termasuk tips dan trik artinya ya. Gimana Ustaz cara mulai bisa tahajud? Pertama tidur siang. Itu harus. Tidur siang minimal 30 menit. Kata Rasulullah, mun orang tahajud ya, usahakan tidur siang. Nabi tidak, kalau dia tidur siang tapi tidak tahajud, bagaikan dia sahur tapi tidak puasa. Ini hadis. Maunya dengan nikah tak betul. Jadi pertama kau tuh tidur siang membantu setengah jam minimal atau 1 jam atau lebih. Nomor 2 untuk kuat tahajud tidurlah lebih awal jam 9, jam 10 itu kategori awal. Seasaran lebih awal durasinya sama-sama 5 jam ya atau 4 jam. Pancenengan asaren dari kol 11 bunga kol telok 11, 12 tung
4 jam. Pas asaren mana isya, katakanlah kol 10 4 jam. Itu lebih serak, lebih awet, lebih terasa yang tidur 4 jam jam 10 lebih awal. Dan subhanallah itu adalah aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu mubakiran wa yaqumu mubakiran. Rasulullah mereka asaran lebih awal dan bangun juga lebih awal. Kalian mereka mungkin panjenengan teroan di aktivitas. Jangan lembur sampai malam, sampai kol 11, kol 12 sampai kol tung, jangan. Usahaki asaran kada marin isya. Kol sanga, kol belu, asaran kada. Durasi 4 jam ini kan lebih serak daripada asaran 4 jam kol 11 atau kol 12, lebih bagus. Ibu dikit panjenengan bunga terus lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Itu nomor 2, tidur lebih awal. Rasulullah gitu tips untuk bisa tahajud. Abtina pribadi tambahin. Kenapa? Setiap kali mau tidur, setelah terasa ngantuk, baru minum kopi. Kopi singkat. Akan tetapi, aneka yang kebiasaan tidak biasa. Di samping tidur nih selain beda kopi, beda nasi, beda aing komplit. Jadi canca-canca mak beda mak panjenengan enggak nih mak. Biasanya orang ini penasaran mak setting beda susu na anak putol. Saya sabar biasanya kayak mak mulai tengah malam tak repot. Cuma dengan tampil beda-beda. Nasi, aing, kopi, iya lengkap. Setiap malam beda. Minta ada asisten rumah tangga, mbak tolong ngalaki nasi. Sekoni baik. Lima sendoan atau bahan beri cukup kan kebaik pengajar baru tengah malam. Mulai tak usah entar ke dapur muka bejik jam kan. Kapan dengan tong minum kopi. Pas asaran deki bungo kol senapa? Kol 2, kol 2 itu terus seni ya. Itu sudah sekian persen ngantuk ke elang. Kopinya mulai aktif. Tapi muntah asaran panjenengan kopi ini gak aktif biasa dalam 20 menit. Panjenengan kapan nek kerasa ngantuk minum kopi itu lihat asaren. Jangan ngajak ngurumpi gelu, deep talk ban istri. Mari minum kopi pas ngurumpi. Asaren iki sampai koltung sih ya, sampai tengah malam. Burung sih asaren. Akan itu baru ketemu. Tetangkai capok kopi riba. Lah wis. Cek terus aki, ada riba dia, ambu-ambu. Topik lain. Pengembangan diri atau masalah masa depan anak silakan. Tapi masalah riba sendiri betul. Break, tahan. Jadi itu minum kopi sebelum tidur itu sangat membantu untuk bisa tahajud. Itu artinya tips ini online dari buku Tebel Seneka. Terjemahan dari Eropa. Jadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Malah waktu itu sekitar sekitar tahun 2014-an. Tebel sebanyak ini tebel saya baca paling enak tedung sebelum minum kopi sebelum tedung. Itu yang diamalkan. Makin alhamdulillah sudah kita share ke ajunan saja kaifiah agar bisa tahajud cuma minum kopi seperti itu dan hukumnya menjadi sunnah juga. Baik. Inna lil wasail hukmul maqasid kaman yanwi bi akli at-taqwi ala taatillah. Sebagaimana orang ATR ni kan asal hukum mubah. TR hukum mubah. Tapi ketika panjenengan ATR pas niataki. Pertama niat kenapa? At-taqarrub ila Allah, at-taqwi ala taatillah. Niat pertama sebutaki mesema ada pangeran ben niat supaya takwa, kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ATR panjenengan. TR panjenengan ni kalau iangkap ibadah. Mun kita kan punten. ATR kalau ATR bernasi rawon, nasi goreng, apa. Tapi mun orang solehin ketika ATR ni kan niataki. Niatan kau ada supaya kuat ibadah ada pangeran. Oleh kencaran apa? Situng. Ini catat situng kencaran. Mas tambahin niat ATR untuk mempraktekkan sunnah-sunnah nabawi. Kenapa? Sebelum ATR bercocok tanam. ATR kalau bermaus bismillah. ATR angkat tangan kanan. Niat untuk memperhatikan adab-adab sunnah nabawi. Oleh kenapa kencaran? 2. Pas nomor 3 niat kala ATR. Ya Allah tanpa niat ATR supaya asyakor. Kalau panjenengan atabu kulu washrabu
wala tusrifu. Kulu washrabu panjenengan tabu, makanlah dan minumlah. Niat kenapa? Asyukur kan pada hadis yang keutamaan orang asyukur setelah ta'ar minum. Panjenengan niat supaya asyukur lah sana ta'ar. Sana bagian cara nang telok. Ini kan telok. Pas kaya aki. Ben kuda niat ta'ar sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benten kuda ta'ar sebagaimana niat sahabat. Sebagaimana niat tabi'in. Dan sebagaimana semua niat yang bagus yang hanya engkau yang ketahui ya Allah. Kerja benten cara ni. Cuma ta'ar loh, cuma kerana teka ate. Situ nga ta'ar biasa, situ nga ngakui niat. Situ. Si situ nga panjenengan niat komplit. Lain ni kamu kuda pangeran. Amalan apa? Amalan kerana teka ate. Amalan niat. Ini lebih itu. Kuda pangeran ni kena akhirat kejaran tak sami. Taib. Wa bi'ityanihi ahlahu. At-tasabbub fi husuli waladin ya'budullah ta'ala. Berniat mendatangi istrinya. Niat mendatangi istrinya alias ibadah bersama di atas kasur. Napa niatnya? Supaya andi anak senyempada pangeran. Tocuna itu. Panjenengan mendatangi istrinya ibadah saja itu. Bukan cuma sekedar nafsu dan syahwat, enggak. Tapi yang ibadah. Supaya andi nak potong keturunan saya nyempada pangeran. Berniat juga, niat kenapa? Mencemperda hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu kenapa? Inni ubahi lakum yaumal qiyamah bi kathratil umam. Sengko au kama qala. Sengko berbangga dengan banyaknya kalian di hari yaumul qiyamah. Umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah. Ini kan paling kesenang bi Rasulullah. Tapi mun andi nak potong 5, 6, 10 itu semakin kesenang bi Rasulullah. Kecek tambahin sih. Ustaz mun haji 2 Ustaz. Jangan. Ambu coba begini tahu dulu. Tapi semakin apa sih banyak berprogram KB. Cukup anak 2. Okay, cukup 2 anak. Padahal istilah kenapa? Orang buat lambat nak potong kenyak banyak. Sangat 11. 15. Jadi orang situng nih kan, rajin situng. Ya, pon cukup lah. Terus lanjut ya. Jadi itu semua daripada niat. Itu masalah afwan ki seporan lagi. Ternyata abdina sharing bencakanca saya sebenarnya saya pengajian. Ini kepada saya yashtaki mengadu. Ustaz, masyarakat nih Ustaz, bukan cuma sekedar pembahasan wudu, sholat, masalah siam, apa saja zakat pun Ustaz. Masalah hubungan keluarga Ustaz. Itu sebenarnya perlu dibahas. Kenapa? Dari segi etika, dari segi adab, dari segi sunnah-sunnah nabawi, itu mereka minim banget. Bahkan seporan cepon. Banyak nikah cuma sekedar nikah lebat nikah. Hal yang tidak kaum muslimin kerjakan itu dikerjakan gara-gara nikah film biru. Kita kaum muslimin bahkan sampai hal itu diajarkan pada kita apa? Kita apa namanya Fathul Izan. Mereka membahas masalah adab, etika dan semua yang berkaitan dalam ibadah dalam rumah tangga. Masyarakat itu ternyata banyak Ustaz. Orang si awam tahu nikah. Bahkan badi yang mendatangi istrinya saya dalam keadaan merah. Gak ada masyarakat tahu nih. Alasannya apa? Cak semakin aman nikah ngakui kondom. Tak jadi masalah. Padahal secara syariat tetap haram mau kondom tak kenging. Ini berpikir secara logika nih kan semakin banyak dari kampus kuliah letak oning halal haram diterjang semua. Kalau karena alasannya takok apa itu ngandung kan orang bini dalam keadaan digauli itu bisa menyebabkan aneh lahir adik penyakit boros, bahasa Arab boros, bahasa Indonesia ngarah kusta ya. Taking anu bisa taking rosak bisa penyakit itu. Pas semakin alasan kan sekarang bisa ada solusi pakai kondom. Berarti ilat itu udah nggak ada. Bukan syariat tetap syariat. Tak bisa. Itu tetap diharamkan walaupun ngakui dengan cara kondom. Itu banyak masyarakat yang melakukan seperti itu. Aduh,
Masa pas ngaji kitab Fathul Izar masjid. Saraya retang boleh. Kan beda pembahasan itu beda. Panjenengan lihat di YouTube akan bahas secara bijak dan hebat berwibawa menyampaikan masalah adab etika dalam berkeluarga bahkan dalam hubungan di atas kasur. Wa yushtaratu, dan disyaratkan disudqin niyah supaya niat nikah benar ayyakuna bihal amal, hendaknya niat nikah disertai dengan amal. Niat nikah saking krusial dalam agama nikah 1/3 tergantung daripada niat. Kita mau sholat pakon niat, kita mau puasa pakon niat, kita mau zakat pakon niat, kita mau haji pakon niat, kita mau umrah pakon niat. Banyak 1/3 daripada amalan agama nikah pakon niat pertama. Nah, itu menunjukkan apa? Esensi daripada niat yang sangat krusial, sangat penting. Dan ini kan juga seperti syarat supaya niat nikah benar ayyakuna bihal amal, hendaknya diamalkan. Niat diamalkan seperti apa Ustaz? Kita akan bahas. Faman yatlubul ilma, maka barang siapa orang yang mencari ilmu, misalkan wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi ay ya'mala wa yu'allima, dan berniat atau berkeinginan bahwasanya niat mencari ilmu tersebut untuk diamalkan dan untuk mengajarkan kembali. Fa in lam yaf'al dzalika, maka apabila orang tersebut tidak mengerjakan hal itu, indat tamakkun, ketika memungkinkannya, indat tamakkuni minhu, fa niyatuhu ghairu shadiqah, maka niatnya orang yang menikah tak ongkuan. Alias nyari ilmu niat untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ketika indat tamakkun, ketika punya peluang, punya kesempatan untuk diamalkan abad tibi atau andi peluang, andi kesempatan untuk mengajarkan kepada orang lain tapi tidak diamalkan, maka niyatuhu ghairu shadiqah, maka niat orang menikah tak kuat, tak jujur, niatnya tak tepat, cuma sekedar niat tapi ternyata punya kesempatan tidak diamalkan sama sekali. Wa kaman yatlubud dunya, dan seperti orang yang mencari dunia. Sudah kali 3 menit pola buka sesi pertanyaan kita. Pola berpertanyaan. Topik ini. Kenapa? Ayamul bir. Oke. Jamil. Beda pertanyaan. Ayamul bir nikah kan 3 hari. 13, 14, 15 nikah insyaallah jatuh pada hari Jumat malam. Jumat, Sabtu, Ahad. Seumpamanya asiyam Ustaz, cuma ngalak saarit tok Ustaz. Kata kenapa? Jawabannya kenging. Oleh kencaran. Bisa. Menabi 2 hari tok Ustaz. Ngereng tak kenapa. Menabi tak apa Ustaz? Bukan pertanyaan. Abdin tibi, asiyam 3 hari dalam sebulan nikah. Melihat sikon. Kenapa? Mun bisa sahur dengan sempurna terus asiyam. Mungkin terlambat payah datang perjalanan. Pas tak sempat asahur, iki paling iki lah asiyam sehari tak 2 hari. Jadi mun misalkan perjalanan terong ala ayam mubit ngiring, kenging, walaupun sehari tak apa-apa. Sah. Cuma pada Nabi kisah kencaran ke eman. Rasulullah nikah kita bandingkan ya. Asiyam saat sebulan Senin Kemis itu ada 8 kali. Senin Kemis itu berbelu. Pas asiyam bulan teluari. Terak bulan 13, 14, 15. Kencaran rajaan saya teluari nih. Rajaan saya teluari daripada si asiyam Senin Kemis belum hari sebulan. Belum kali dalam sebulan. Rajaan saya teluari. Melek hikmah mentong bitongan.
Hala sesekali kenjana rajaan terlalu di bawah start kiri siam yang terak bulan manfaat raja panjenengan niku dengan pola tinang Google lah. Manfaat puasa ayamul bid secara fisika dan secara metafisika. Coba ketik di Google. Apa manfaatnya? Tak raja. Insyaallah. Eman. Islam itu luar biasa. Kalau kita amalkan semua, masya Allah. Tabuna Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Dinana al-Islam ya'lu wa la yu'la ali. Agama Islam ini agama yang unggul dan tidak dapat diungguli oleh agama yang lain. Terus kenapa kita tidak unggul? Karena kita sendiri tidak mempraktekkan ajaran Islam dengan kafah secara sempurna. Dengan amalan-amalan sunnah, amalan nikah, amalan itu banyak kita nggak tahu sehari semalam. Dari segi adab, dari segi doa, belum dari niatnya. Niat ini kembali kitab khusus tepes. Atau download panjenengan di Play Store. Niat, tulis niat. Diki ibadah niat mau makan, niat mau tidur, niat mau minum, niat mau beli baju, niat hadir maulid, niat tahlilan, niat mau baca Quran, niat baca Yasin, niat minum air Zam-Zam. Ini ibadah saja. Ibadah di Play Store. Tinggal download diki tulis niat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nih. Dapat Isya. Lagi ibadah. Lagi ibadah. Nah, sempurna siam nafaqatu asaur timin. Jawaban Rasulullah tasahharu fa inna fihi barakah. Pakon asaur karena dalam sahur ini ada barakah. Sahur kenapa Ustaz? Kotuna saya kuring. Kotuna saya pote. Punten, walaupun air segelas. Siapa tak sahur sama sekali? Niat minum air segelas toh. Minimal air segelas. Muntah lebih cepetan, misalkan kesiangan, waktu cuma karena 5 menit, coba ya air kuda sesendok, coba air panas, pas campur air celok enom. Itu anti energi. Tak anglo, tak pai-pai, tak lemes. Termasuk biasa yang kita lakonin minum air kuda sesendok. Wallahu a'lam bishawab. Muka bermanfaat. الفاتحة على من سيد الحبيب عمر محمد بن حميد رحمه الله تعالى وعلى من صالح ما علم الله من صالح أهل السر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.